Jadi sobat kreatif ini kegiatan-kegiatan saya selama di rumah saja di masa pandemik COVID-19 itu, banyak kegiatan yang bisa saya kerjakan di rumah ya, yang lagi semangat-semangatnya saat ini tuh saya mulai rajin membuat buku harian. Jadi semua kegiatan saya seperti yang biasa saya lakukan seperti membuat jurnal, dan kegiatan apa saja yang membuat saya bergerak, jadi aktif bergerak yang bisa dilakukan di rumah. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah yang buku jurnal yang biasa saya gunakan untuk mengajar sehari-hari seperti itu ya. Nah, ini karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, maka saya jadikan buku harian ini buku. Nah, seperti yang sudah saya lakukan kemarin pada waktu bulan Ramadan itu ya. Nah, itu saya tuliskan, jadi mulai puasa hari pertama itu karena tidak ada kegiatan, karena saya hanya sahur dengan anak, saya tulis saja di situ. Jadi aktivitas-aktivitas yang perlu saya ingat saja yang saya tulis di situ ya, yang menarik. Kemudian ini juga puasa hari kedua, apa saja kegiatan yang saya lakukan, sampai curhatan apa yang mengganjal di hati itu saya tulis semua ya. Nah, seperti saya ingin membuat konten itu juga saya tulis semua di sini di buku harian ini ya. Langkah-langkahnya apa gitu yang bisa saya lakukan untuk mempersiapkan konten itu saya tulis di sini rapi setiap hari. Nah, seperti ini juga apa yang bisa saya lakukan kalau ingin membuat konten memasak gitu ya. Nah, puasa ada ketika juga begitu, apa yang saya lakukan. Nah, seperti ini, saya ingin diet. Nah, saya hanya minum air jeruk nipis saja. Nah, saya tulis. Kemudian puasa hari keempat juga begitu ya. Ini kegiatan apa yang bisa saya lakukan. Nah, ini kemudian hari ini sampai karena males masaknya, saya online saja, jadi membeli bakso online. Kemudian tinggal saya bumbu bakso mercon tulis di sini. Puasa hari kelima juga begitu, kegiatan apa yang sedang menarik di hati saya gitu ya. Nah, yang ini yang hari ke-6 ini banyak sekali yang mau saya curhatkan di buku saya ini ya. Jadi saya jadi rajin membuat buku harian ya, sobat kreatif. Saya kalau tidak tulis di buku ini mungkin langsung hilang kejadian-kejadian itu, peristiwa-peristiwa itu. Nah, ini saya tulis semua, rajin apa gitu ya. Puasa hari ke-7 ini yang dilakukan oleh Pak Wonto, oleh saya, oleh Fai ya. Nah, seperti ini juga gitu, kegiatan apa yang dilakukan oleh Galuh gitu ya. Sampai kriteria calon suami Galuh juga saya tuliskan di situ. Nah, ini puasa hari ke-8, ini tugas untuk anak-anak ya, kelas 8 itu kan online gitu ya, jadi saya kirimkan lewat WA tugasnya. Kegiatan saya memasak juga begitu, kegiatan saya mencuci piring, saya tuliskan semuanya di buku harian saya ini curhatan saya yang paling setia. Kemudian ini juga puasa hari ke-9 apa yang saya lakukan di rumah untuk masak itu. Ini saya membuat ayam crispy, saya masak 2 kilo, jadi saya buat irisan yang besar-besar. Ini yang banyak makan juga Fai. Saya kebanyakan makan ini buah ya, karena kondisi kesehatan saya kan sekarang ini sedang terkena radang sendi, osteoartritis ya, jadi harus banyak makan buah dan sayur dan mengurangi makan nasi putih. Jadi meskipun saya banyak masak-masak gitu, yang makan ya bukan saya, paling yang menghabiskan Pak Wonto dan Fai.
saya banyak makan buah nih, buah yang besar itu saya habiskan puas gitu ya, sampai kenyang. Selanjutnya puasa hari ke-10. Wah, ini apa yang saya lakukan, lagi nggak enak ini hari ke-10 ini. Apa karena efek dari terlalu banyak makan buah ya, kelempokan. Nah, ini saya membuat masakan cecek pedes, sudah matang. Kemudian snacknya saya membuat tahu isi. Aduh, masih belum ini yang makan tapi nggak suka itu cecek pedes dan tahu isi. Jadi siapa yang habiskan? Saya mungkin hanya makan 1-2 ya. Nah, ini kita lanjutkan yang puasa hari ke-11 ini. Ada yang lucu ini, hari ke-11 ini. Jadi itu waktu bangun jam 3 mau sahur, ternyata di bawah spray ya yang saya tidur itu ada bunyi cit tuh di kepala saya. Segera saya buka, ternyata di bawahnya, di bawah spraynya itu ada anak tikus. Jadi yang aku tiduri itu anak tikus, kok bisa ya? Langsung saja aku cari itu ujung ekornya ya, langsung aku bawa keluar, saya lempar keluar anak tikus tadi ya. Nah, kemudian saya menghangatkan kuahnya. Aku lanjutkan ya, setelah melempar tikus ke luar itu, aku menghangatkan kuah ayam yang ada di panci dan juga nasinya juga, serta sayur cecek pedas. Nah, sambil aku makan sahur dengan cecek pedas itu, kompornya belum matikan. Nah, kenapa aku masak nasinya itu bukan di Magicom? Karena Magicom yang aku beli mahal-mahal 1.600.000 tuh rusak ya sobat kreatif. Jadi aku masak nasinya pakai manual saja di kompor. Nah, itu aku hangatkan, jadi belum aku matikan kompornya. Nah, sambil menunggu waktu imsak itu masih panjang waktunya, tapi Pak Wondo belum bangun, itu belum makan sahur. Itu aku menghabiskan semangka yang masih ada, itu besar ya, lumayan. Jadi kalau saya sudah makan buah banyak itu badan jadi agak ringan, nggak terlalu kaku lagi. Mungkin tidak terlalu banyak makan nasinya efeknya, jadi saya banyak makan buah. Nah, itu Pak Wondo baru bangun sambil dia mematikan kompornya, tapi dia tuh makan sahur tuh di kegelapan. Jadi sukanya gelap gitu ya, semua lampu di dapur dimatikan baru dia makan. Ya, itu cerita sahurnya ya. Siangnya Pak Wondo pesen teri, ini online juga pesennya ya, karena belum dikirim sampai jam 1 siang ya, pada pesennya itu mulai jam 10 tadi, jam 1 masih belum dikirim. Nah, saya masih direpotkan lagi dengan tikus kecil. Jadi masih ada ternyata anak tikus kecil yang lain, yang temannya yang tadi saya lempar ke jalan tadi, itu juga di bawah bantal ya. Langsung aku tangkap, aku cari ujung ekornya, aku lempar juga ke jalan itu. Jadi hari ini saya diributkan. Nah, itu yang ketemu siang hari itu 2 ekor anak tikus. Jadi hari ini saya diributkan oleh 3 anak tikus. Ya Allah,